Jadi memang di sini untuk bisa bisa dikatakan bisa memaksimalkan ya, Anda harus bisa ngerti bahwa pengertian dari sati itu apa. Ya, pada sati itu adalah mengingat objek. Sati itu mengetahui objek. Sati itu menyadari objek. Fungsi dari sati tidak bingung terhadap objek. Oke. Nah, pada saat Anda latihan anapanasati 1 atau 2 jam, Anda berusaha untuk menerjemahkan sati ini untuk hanya mengingat napas masuk dan napas keluar saja. Ya, jadi karakteristik atau ciri atau potensi atau sifat-sifat dari sati itu sendiri, Anda berusaha hanya mengetahui, mengingat, menyadari napas masuk dan napas keluar saja semaksimal mungkin, selama mungkin. Dengan begitu sati Anda akan berkembang, akan meningkat kalau Anda konsisten. Jadi harus ada usaha untuk ke sana. Nah, usaha untuk lebih maju lagi. Makanya selalu Bante bilang, bisa 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5. Di sini Bante mengarahkan untuk Anda konsisten untuk maju. Ya, ini juga harus Anda ingat bahwa bagaimana cara konsisten Anda untuk maju. Nah, mengingat cara konsisten untuk maju itu juga sebenarnya bagian dari sati untuk bagaimana meningkat skill sati yang lainnya, skill sati dari sudut pandang yang lain. Bukan hanya sekedar mengingat objek meditasi, tapi bagaimana sati pun, oh kalau mau maju saya harus seperti apa. Ingat proses itu juga, ya kan? Ini bagian dari sati. Oh, hal-hal apa yang membuat saya meningkat, hal apa yang membuat saya tidak meningkat. Nah, itu juga yang harus Anda perhatikan. Tapi masalahnya interaksi umat awam atau perumah tangga itu banyak sekali sehingga energi pikirannya tuh bisa habis, bisa cepat terkuras. Nah, dengan begitu satinya nggak dapat cukup energi untuk bisa mengambil fungsinya dengan baik. Itu tantangan berikutnya. Ya, makanya pengulangan latihan diperlukan untuk bisa membentuk sati secara alami pada akhirnya. Nah, tapi sadari saja fungsi dari sati itu, pahami dengan baik. Jadi Anda maksimalkan untuk pada saat meditasi, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Makanya Bante nggak akan bosan-bosan untuk mengulang bagaimana. Ya, seperti itu. Supaya dapat pengertiannya, akhirnya Anda dapat juga cara mempraktekkan sati ini supaya meningkat. Ya. Itu satu poin yang berikut, yang ininya. Di umat awam bagaimana di kegiatan luar meditasi. Nah, ingat pengertian dari sati itu sendiri. Jadi ketika di luar, Anda artinya nggak fokus untuk satu objek saja, tapi bagaimana Anda mengembangkan sati itu sendiri, menjaga sati itu supaya tetap oke, tetap potensinya terjaga. Berarti ketika Anda kerja, Anda harus ingat Anda sedang kerja. Ketika Anda melakukan aktivitas, Anda harus ingat ketika sedang melakukan aktivitas. Bangun kebiasaan itu. Jadi, nanti kebiasaan mengingat apapun yang Anda kerjakan, ini akan Anda bawa ketika Anda juga meditasi. Nah, ketika Anda meditasi, Anda ingat apa yang harus Anda lakukan, yaitu hanya mengamati nafas. Memang tantangan ini akan jadi besar, karena banyak hal yang harus Anda ingat. Tapi itu juga membantu kalau Anda nanti sudah mulai terbiasa, ya pada akhirnya Anda bisa mengatur apa yang harus Anda lakukan saat itu. Ya, ini yang dibilang mindfulness. Seperti itu. Nanti Anda akan dapat manfaat. Ya, tapi kalau memang lebih baik hanya mengingat satu objek saja, itu lebih baik. Ya, tantangannya akan masing-masing punya tantangan. Masing-masing punya tantangan. Ya, kalau Anda mengingat satu objek saja, misalnya anapanasati, ya
mungkin Anda akan melupakan pekerjaan Anda yang lain. Ya kan? Anda ingat napas saja, Anda lupa lagi masak misalnya, tak lupa nambahin bumbu Royco atau garam karena Anda asik di napas Anda. Bisa saja pada akhirnya jadi kayak bingung, oh itu bisa terjadi, ya kan? Nah itu. Nah, ini tantangan di rumah apa kehidupan duniawi masing-masing berbeda gitu. Makanya nggak bisa digabungin. Nah, tapi dengan mengetahui dari apa namanya fungsi dari saat itu, Anda bisa. Jadi ingat apa yang Anda kerjakan saat itu. Itu pun salah satu cara untuk memperkuat sati. Ingat ya, memperkuat sati, bukan bukan melatih konsentrasi. Nah, kayaknya Bante selalu senang untuk menjelaskan apa itu konsentrasi. Konsentrasi hanya fokus pada satu objek. Ekagata itu konsentrasi. Kalau sati dia mengetahui objek, fokus sama satu objek dan mengetahui satu objek itu berbeda. Fungsi yang berbeda, fungsi mengetahui dan fungsi fokus. Ini dua fungsi yang berbeda. Itu untuk fokus domainnya samadhi, cita ekagata. Untuk mengetahui, merasakan, mengingat itu domainnya sati. Nah, dua fungsi yang berbeda. Iya, halus sekali memang. Nah, makanya Buddha bisa menjelaskan itu. Makanya. Orang awam akan bilang sati, ya bisa juga fokus, bisa saja. Tapi karena dua objeknya sama, tapi fungsinya berbeda di situ. Ya, Anda harus bisa memahami ini dengan baik. Ya, terus saja. Akhirnya, oh iya, nah, silakan Anda bisa mengembangkan sati. Ingat apa yang Anda kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat saja, itu akan memperkuat sati Anda. Nah, dan sati ini diperlukan di semua objek meditasi. Anapanasati, Buddhanusati, ya kan? Marananusati, semuanya. Pakai sati sebagai jenderal. Makanya dibilang sati ini sebagai jenderal. Jenderal dalam istilahnya dalam pencerahan juga, mencapai pencerahan, mindfulness. Nah, dengan sati Anda kuat, misalnya itu, Anda akan misalnya latihan anapanasati, Anda akan tinggal mengganti muatannya. Muatan sati itu hanya disetel untuk mengamati nafas saja, untuk menyadari nafas saja, untuk mengetahui nafas saja. Terus akhirnya satinya bisa. Nah, untuk bisa gonta-ganti ini pun perlu kemahiran lagi sekali lagi. Nah, pembentukan kebiasaan. Inilah pentingnya latihan sekali lagi. Untuk bisa ini tanpa latihan tidak mungkin. Ya, untuk menjadi sempurna. Makanya practice make perfect. Ada ya ungkapan seperti itu. Latihan akan menjadikannya sempurna. Iya, sekali lagi. Nggak bisa sekali jadi. Inilah gimana supaya nggak bisa sekali jadi ya. Kesabaran diperlukan, apa yang diperlukan. Kesabaran. Coba lagi. Jangan takut gagal. Nah, jangan takut gagal artinya berusaha dengan tekun. Lagi, lagi, lagi. Jangan, aduh nggak bisa. Nyerah deh. Aduh males, nggak bisa konsentrasi. Wow, alarm belum bunyi, udahlah. Stop dah. Nah, itu mental tempe kalau Bante. Ya, gitu kan. Ayo udahlah gitu. Enggak. Jadi harapnya maunya gajian terus gitu. Enggak mau kerja dulu gitu. Nah, bisa dibilang. Ya, jadi pembentukan itu diperlukan. Dan suatu saat akan berguna. Iya, saat ini memang belum ada hasil yang nggak apa-apa, tapi potensinya sedang saya bangun, kondisinya sedang saya buat, ya kan? Nah, ini yang harus kita jaga. Powernya sedang kita maintain, sedang kita pertahankan minim. Kalau memang Anda bisa meditasi jalan lebih banyak, silakan. Nah, artinya di sini
berusaha untuk memperkuat sati itu sendiri. Sati sekali lagi mengetahui, menyadari, ingat terhadap apa yang Anda lakukan. Objek di sini ya ketika Anda jalan ya ingat jalan, ketika Anda duduk ya ingat duduk, sadar, eling kalau kalau istilah orang ininya ya, eling gitu. Itu akan memperkuat. Ketika Anda latihan meditasi, anapanasati ya, Anda sadar napas Anda, Anda eling napas Anda. Hmm, ya, kira-kira itu bisa di Anda coba cerna gitu ya.